Oke, cuan buat para cuan mania, di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan juga kita akan membahas pergerakan IHSG kita. Dan kita langsung saja. Emiten pertama yang kita akan bahas yaitu adalah BBNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada BBYB, Bank Neo Commerce Tbk. Yang ketiga ada Antam, Aneka Tambang Tbk. Yang keempat ada Adaro Energi Indonesia. Dan yang terakhir kita akan membahas Surya Esa Perkasa Tbk, ESA. Tapi sebelum kita lanjut membahas 5 emiten tersebut, kita akan membahas pergerakan indeks saham Indonesia kita. Dan jika kita lihat pada video sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa di video sebelumnya ini saya mengatakan bahwa ada sebuah pola IHSG, yaitu pola cup and handle, yang terbentuk setelah ia melakukan penurunan sejak libur panjang kemarin, yang telah di breakout dengan volumenya juga biasa-biasa saja gitu. Jadi IHSG telah breakout dari pattern cup and handle-nya dengan target di sekitaran harga 7.150 sampai 7.200-an yang berpotensi akan menutup gap tersebut. Tapi jika kita lihat pergerakan Big Bang ini, BMRI, BBNI, BCA dan juga BBRI ini sedang berada di area resisten semua. Jadi kita lanjut langsung ke emiten yang pertama, itu ada BBNI. Jadi jika kita lihat BBNI pada saat ini sedang berada di kisaran area resisten di sekitaran harga 9.200. Tapi jika kita lihat indeks global yang lainnya, ini telah mengalami penguatan yang cukup signifikan juga. Jadi IHSG ini ada berpotensi terjadi dua skenario. Skenario yang pertama itu dia akan langsung menguat dan menutup gapnya di kisaran harga 7.150 sampai 7.200-an. Dan skenario kedua ini dia akan melakukan koreksi sehat. Koreksi sehat ini bisa dikatakan masih dalam keadaan sehat saat ia melakukan koreksi ke kisaran neckline dari pattern cup and handle maupun area MA100 yang berlaku sebagai resistance turn into support pun masih bisa dikatakan sebuah koreksi yang normal. Jadi kita kembali ke BBNI. Misalnya jika besok pada hari Senin nanti IHSG melakukan koreksi, ini BBNI ini cukup menarik. Kenapa? Karena jika kita lihat dari time frame 1 hour ya, BBNI sedang berpotensi membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder. Nah, dengan neckline di 9.200-an yang telah di breakout pada jam 10 pembukaan tanggal 27 Mei. Tetapi jika kita lihat dari time frame daily-nya ini belum terkonfirmasi adanya sebuah breakout. Jadi jika kita lihat BBNI ini, misalnya besok IHSG terkoreksi, BBNI bisa dikatakan menarik jika ia melakukan koreksi ke kisaran harga 8.950 sampai dengan 8.600-an. Jadi kita bisa menemukan area demand di sekitaran ini. Jadi untuk trading plan-nya ini, BBNI bisa mulai dicicil jika ia melakukan koreksi ke kisaran area demand sampai ia ke kisaran area MA50 yang bertemu dengan resistance turn into support-nya. Dan jika kita lihat juga sebuah hal yang positif dari BBNI ini, setelah foreign melakukan sebuah distribusi dengan angka yang cukup besar pada setelah melakukan libur panjang kemarin, ini foreignnya udah mulai melakukan akumulasi ulang. Bisa kita lihat dari net foreign buyer sell ini melakukan sebuah ascending dengan pembelian yang terus-menerus mengalami kenaikan. Misalnya jika BBNI ini melakukan penaikan dari harga 9.200 yang merupakan neckline dari pattern inverted head and shoulder-nya, BBNI bisa berpotensi menuju ke all time high-nya di harga 9.900 sebagai target dari trading plan-nya. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada BBYB. Jadi
Jika kita lihat Nasdaq yang merupakan sebuah indeks yang fokus di saham teknologi, ini terlihat bahwa Nasdaq telah melakukan breakout dari pattern double bottom ya, seperti ini, dengan neckline di sekitaran harga 11.988 yang telah di breakout. Jadi emiten-emiten teknologi dari IHSG pun berpotensi akan melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi jika kita lihat BBYB pada saat ini menggunakan teori Elliott Wave, dia sedang dalam pembentukan wave C. Tapi bisa dilihat bahwa tren jangka menengahnya masih mengalami sebuah downtrend, jadi tidak disarankan untuk melakukan hold jangka panjang, jadi untuk trading saja. Jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil di BBYB ini berpotensi membentuk sebuah pattern cup handle juga dengan neckline di kisaran harga 1435 sampai 1450-an dengan retracement handle di Fibonacci 50%. Jadi kita kembali ke time frame daily-nya. Kenapa saya katakan BBYB ini menarik? Karena terlihat adanya sebuah tanda-tanda akumulasi di area bawah. Bisa kita lihat dari tanggal 13 Mei sampai dengan hari ini. Jadi ada sebuah tanda-tanda akumulasi dengan volume pembelian yang cukup tinggi. Jadi jika kita lihat secara bandarmologi 13 Mei sampai dengan hari ini, yang melakukan pembelian ini foreign semua, jadi ada AK, BK, dan juga CS. Jadi senario yang berpotensi terjadi ini, BBYB akan melakukan kenaikan sedikit ke kisaran Fibonacci 38% yang merupakan target dari pembentukan wave 4 dari downtrendnya BBYB. Jadi Fibonacci 38% ini bisa dijadikan target dari pattern cup handle-nya juga, dan area tersebut juga dijaga oleh area supply yang bisa dikatakan cukup kuat juga. Jadi walaupun terlihat lumayan sedikit kenaikannya, tetapi jika kita hitung berdasarkan persen ini lumayan, jadi bisa mendapatkan profit sekitar 15%-an. Tetapi setelah ia menyentuh area supply sekaligus area Fibonacci 38,2% ini, saya sarankan untuk melakukan take profit. Kenapa? Karena dilihat dari trennya saja ini masih dalam keadaan downtrend yang cukup kuat, dan bisa dikatakan dengan menggunakan teori Elliott Wave ini sedang dalam pembentukan wave subwave dari wave correction wave C-nya. Jadi setelah ia melakukan kenaikan sampai ke area supply yang merupakan target dari wave 4 ini, ia akan berpotensi melakukan penurunan lagi ke area support kuatnya, yaitu di kisaran harga 885-an yang bertemu dengan Fibonacci extension dari target subwave 5 dari correction wave C-nya, yang merupakan juga target Fibonacci extension 138,2% dari pembentukan correction wave C, yang juga jika kita tarik dari awal wave 1 menuju ke puncak dari wave 5 ini juga bertemu dengan Fibonacci retracement 78,6%, yang juga area ini akan terjaga juga oleh area resistance turn into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal 26 Februari 2021 kemarin. Jadi untuk trading plan BBYB ini cukup simple, jadi hanya untuk trading jangka pendek saja. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Antam. Jadi Antam kemarin setelah melakukan pantulan di kisaran area EMA 100-200-nya, pada saat ini ia setelah tertahan oleh resistennya di kisaran harga 2.650. Jadi jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, jadi saya kemarin dapat mengatakan Antam berpotensi melakukan koreksi, dan beneran terjadi. Jadi ia melakukan koreksi ke kisaran area demand di harga 2.450 sampai 2.520-an. Dan pada hari Jumat kemarin Antam berhasil close di atas tanpa menembus area demand tersebut. Dan untuk sekarang
Antam ini berpotensi melakukan kenaikan ke kisaran area neckline dari Antam di kisaran harga 2650. Jadi area ini bisa dikatakan cukup menarik untuk melakukan pembelian bertahap, untuk melakukan buy on weakness. Dan jika misalnya Antam berhasil mengalami kenaikan ke kisaran harga 2650 dan menembus area tersebut, bisa dikatakan pattern head and shoulder, inverted head and shoulder ini valid dan berpotensi menutup gapnya di harga 2740 yang berlaku sebagai resistance pertama, dan harga 2940 yang merupakan swing high terakhirnya yang bisa dikatakan merupakan target dari pattern inverted head and shoulder-nya. Untuk trading plan, jadi rekan-rekan yang suka dengan stop loss yang cukup ketat, untuk trading plan-nya ini kita bisa melakukan pembelian di kisaran harga 2400 sampai 2500-an. 2460 sampai dengan 2500-an, dan meletakkan stop loss jika ia close di bawah area demand-nya, yaitu di harga 2460. Tetapi yang lebih suka stop loss yang lebih bisa dikatakan lebih jauh, ini bisa melakukan pembelian 50 porsi di kisaran area demand, dan jika ia melakukan penurunan sampai ke kisaran harga 2420 ini, disarankan untuk melakukan pembelian lagi, melakukan average down gitu. Untuk emiten keempat yang kita akan bahas ini ada Adro Energy Indonesia. Jadi untuk Adro bisa dikatakan sedang dalam keadaan uptrend yang cukup kuat. Dan pada saat ini Adro sedang mendekati area MA50 yang juga bertemu dengan area demand di kisaran harga 2980 sampai 3070. Dan terlihat bahwa Adro ini kita bisa menemukan sebuah resisten di kisaran harga 3200 sampai 3400-an yang bisa dikatakan juga merupakan sebuah neckline dari potensi pembentukan pattern carpet handle. Nah, jadi Adro ini cukup menarik ya, jadi trennya juga masih sehat. Jadi untuk trading plan dari Adro, misalnya ia besok melakukan koreksi lagi sedikit ke kisaran area MA50 sekaligus area demand-nya, ini bisa melakukan sebuah buy on weakness dengan trading plan melakukan taking profit sebagian saat ia menyentuh resistennya di kisaran harga 3380-an. Dan misalnya jika ia breakout dari area tersebut, ia bisa berpotensi melanjutkan uptrendnya, jadi bisa melakukan average up gitu. Tapi tetap kita harus jaga-jaga dengan stop loss. Jadi jika Adro close di bawah area MA50 ini, disarankan untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada ESA, Surya Esa Perkasa. Jadi ESA ini terlihat bahwa dari volume ini terlihat bahwa volume pembelian masih cukup dominan dengan volume penjualan yang sangat minim pada tanggal 27 Mei 2022 kemarin. Dan jika kita lihat pada saat ini ESA berpotensi membentuk sebuah pattern carpet handle juga dengan retracement handle sebesar 61,8% Fibonacci. Dan jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, terlihat bahwa dalam pembentukan handle tersebut ESA ini sedang membentuk semacam pattern continuation symmetrical triangle. Dan sejak ia melakukan penurunan pada tanggal 18 Mei kemarin, ini kita bisa menemukan sebuah volume pembelian yang cukup besar pada tanggal 25 Mei 2022 kemarin. Jadi untuk ESA pada saat ini juga sama seperti Adro, sedang dalam keadaan uptrend yang cukup kuat. Dan untuk trading plan dari ESA ini sudah mulai bisa melakukan pembelian bertahap dengan syarat melakukan average down dengan toleransi paling maksimal di kisaran area MA50 di kisaran harga 1150. Jadi bisa melakukan pembelian sebagian pada saat ini, dan misalnya ia melakukan koreksi yang lebih dalam lagi ke area MA50 ini bisa melakukan average down dengan target
pertama ESA ini berada di kisaran harga 1.400-an, dan target kedua ESA berada di kisaran harga 1.540-an. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.